Inilah kami ya Tuhan, kami rindu dijamah oleh firman-Mu. Tuhan pimpin hamba-Mu yang bicara, kami semua yang mendengar boleh mengerti kebenaran firman-Mu dengan bantuan Roh-Mu yang kudus. Kami berdoa dan bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersama. Amin. Silakan duduk saudara yang dikasih Tuhan. Malam hari ini satu tema yang ingin kita bahas renungkan bersama dalam rangkaian membahas tokoh perjanjian baru yaitu Hana saudara. Hana ditulis di Injil Lukas dan khususnya menjelang Natal saya pilih tema ini. Nama Hana saudara tahu di perjanjian lama pun ada. Itu Hana dari ibu dari Samuel. Tapi di perjanjian baru Hana dicatat sebagai seorang nabi perempuan atau nabiah. Nah saudara sekalian, kenapa saya rindu kita merenungkan bersama tentang Hana? Karena saya melihat Hana ini adalah seorang wanita yang saleh dan yang paling penting bukan hanya saleh, dia menantikan Mesias. Dia sungguh-sungguh punya kerinduan yang besar untuk bertemu dengan Sang Mesias. Nah saudara sekalian, untuk lebih memahami tentang tokoh Hana ini, mau tidak mau kita akan membahas satu latar belakang yang berhubungan dengan tokoh yang bernama Simeon. Kenapa demikian saudara? Karena dua tokoh ini penting sekali karena baik Hana, baik Simeon bukan hanya mereka menyambut kehadiran bayi Yesus yang dibawa ke bait Allah, tetapi mereka berdua ini mengkonfirmasi tentang siapa bayi Yesus yang disebut Mesias ini. Saudara-saudara sekalian, kita tahu pada waktu Injil Lukas mencatat, dikisahkan bahwa Yusuf, Maria, ibu Tuhan Yesus pada waktu itu mereka sebagai contoh orang tua yang taat beragama, taat melakukan hukum Tuhan. Dan mereka ini membawa bayi yang dianugerahkan dalam keluarga mereka ke bait Allah. Dan 3 hal yang mereka lakukan. Yang pertama, Yusuf Maria waktu itu datang ke bait Allah berkenaan dengan kira-kira 40 hari setelah Maria melahirkan. Menurut penilaian orang Yahudi pada waktu itu, seorang wanita yang melahirkan selama 7 hari dinyatakan najis. Dan setelah itu dia harus menunggu 33 hari. Jadi totalnya 40 hari dianggap wanita atau ibu yang baru melahirkan ini najis. Dan harus melakukan upacara pentahiran ke bait Allah. Itu hal yang pertama. Dan hal yang kedua saudara, dikatakan Yusuf Maria membawa bayi Yesus untuk apa? Untuk penyerahan anak saudara. Seperti kita mengacu pada Imamat 12 ayat yang ke-8. Bagaimana semua anak laki-laki yang sulung harus dikuduskan untuk Tuhan. Dalam pengertian dikhususkan untuk melayani Tuhan. Dan saudara, pada waktu pentahiran seorang ibu yang telah melahirkan, mereka itu harus membawa korban, sebetulnya 2 ya korbannya, korban bakaran dan korban penghapus dosa. Maka dikatakan Maria Yusuf membawa sepasang burung tekukur, yaitu burung merpati begitu ya, untuk melakukan 2 korban ini. Dan Alkitab mencatat mereka mempersembahkan sepasang burung bukan anak domba, ya mengindikasikan keluarga Yusuf Maria adalah keluarga yang sederhana. Saudara, hal yang menarik ketika bayi Yesus dibawa ke bait Allah,
tokoh Simeon ini yang pertama ya, menyatakan rasa sukacitanya yang luar biasa. Simeon yang dipimpin oleh Roh Kudus sungguh-sungguh bisa yakin bahwa bayi yang bertemu dengan dia di bait Allah ini adalah sungguh-sungguh Mesias. Tidak diragukan saudara. Makanya Simeon bernubuat ya, dan juga dia berkata di ayat yang ke-29 Lukas pasal yang kedua. Simeon berkata demikian, sekarang Tuhan, Engkau sudah menepati janjimu. Biarlah hambamu ini meninggal dengan tentram. Itu dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Dan di ayat 30 sampai 35 kalau saudara baca itu menarik sekali. Simeon yang dipimpin oleh Roh Kudus ini, Simeon bernubuat tentang keselamatan dalam Yesus Kristus. Dan ada juga perkataan nubuat kepada Maria. Nubuat satu saat Maria akan merasakan pedang yang akan menembus jiwanya. Itu melambangkan kesedihan yang akan dialami Maria ketika Maria menyaksikan Yesus yang disalib. Ya, karena salib itu inti iman, kekristenan inti keselamatan. Dan saudara-saudara, kita perhatikan bacaan dari Lukas pasal 2 ayat 36 sampai 38 berhubungan dengan tokoh Hana ini. Saya akan bacakan terlebih dahulu untuk saudara. Ya, dikatakan, lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asyer. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin, ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah. Dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Israel. Saudara, beberapa hal yang menarik tentang Hana ini. Alkitab mencatat apa saudara? Jelas, Hana disebut nabi perempuan. Kita tahu saudara, tugas nabi itu apa? Nabi bertugas memberitakan atau menyampaikan firman Tuhan kepada umatnya. Jadi umat Tuhan bisa tahu isi hati Tuhan, apa yang Tuhan kehendaki, yaitu melalui nabi. Dan saudara, ayat yang menegaskan bahwa Hana tepat disebut sebagai nabi perempuan, kita bisa lihat di ayat 38b. Karena dikatakan di situ apa? Hana ini berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan. Dan saudara, hal yang menarik lain, Hana dikatakan seorang janda yang sudah lanjut usia. Umur 84 tahun, 7 tahun menikah. Kalau berdasarkan adat tradisi orang Yahudi, gadis Yahudi sudah boleh menikah sekitar umur 13 tahun begitu ya. Ya kita ambil pukul rata, kira-kira masih remaja. Hana ini menikah ya kira-kira mungkin umur 17 tahun begitu ya. Jadi berarti kalau kita hitung-hitung saudara, sekitar 60 tahun sisa hidup Hana ini dia habiskan waktunya untuk apa saudara? Firman Tuhan jelas katakan di ayat 37. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah. Siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Nah saudara, kata-kata ini kalau dalam gaya bahasanya kita kenal gaya bahasa hiperbolisme ya. Seolah-olah ingin menegaskan tapi dengan melebih-lebihkan. Tetapi kenapa melebihkan? Karena penulis ingin mengungkapkan saudara, betapa Hana ini mencintai rumah Tuhan. Betapa Hana ini selalu ingin dekat dengan Tuhan. Dan jadi 60 tahun perkiraan ya, sisa hidupnya ini ia fokuskan untuk apa? Untuk hal-hal yang rohani saudara. Sehingga perkataan siang malam dia berpuasa berdoa begitu ya.
ingin menggambarkan apa saudara? Bahwa setiap acara ibadah, setiap ada peristiwa-peristiwa yang berhubungan dengan hal rohani begitu, yang diadakan di bait Allah, itu Hana ikuti. Hana hadir, tidak terlewatkan begitu. Nah saudara, Hana tidak tinggal di bait Allah saudara. Buktinya apa? Ya, kalau di ayat 38 kan ada kata-kata apa? Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ, datanglah Hana ke bait Allah. Berarti Hana sebelumnya juga pasti tinggal di luar bait Allah. Tapi ingat sekali lagi hal yang indah dari kehidupan Hana. Hana ini memfokuskan diri saking rindunya untuk hal-hal rohani ini. Sampai dikatakan Hana ini begitu mencintai rumah Tuhan, dikatakan tidak pernah meninggalkan bait Allah. Lalu saudara, ada dua hal yang ingin saya sharingkan, belajar dari kehidupan Hana sang nabiah ini. Yang pertama saudara, Hana menantikan sesuatu yang sangat tepat, yaitu pembebasan yang sejati. Pembebasan dari dosa, pembebasan yang diperlukan oleh semua umat manusia. Ini kontras dengan konsep orang Yahudi pada umumnya pada waktu itu. Mereka tahu istilah nama Mesias. Mesias yang mereka harapkan, Mesias pembebas mereka dari penjajahan bangsa Romawi. Itu konsep orang Yahudi. Tetapi kita lihat Hana dan Simeon bisa dengan yakin bahwa Mesias ini adalah bayi yang dibawa oleh orang tuanya ke bait Allah yang mereka temui pada saat itu. Saudara sekalian, Hana tentu pada waktu itu ya di ayat yang ke-30 itu sudah mendengar nih nubuat yang disampaikan oleh Simeon. Di mana Simeon mengatakan apa saudara? Simeon katakan apa? Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu. Wah indah sekali nubuat yang disampaikan oleh Simeon yang dipimpin oleh Roh Kudus ini. Saudara-saudara sekalian, masalah keselamatan saudara ya. Zaman sekarang kalau saya sharing dengan teman-teman rekan hamba Tuhan. Di sekolah minggu ada program, ada juga materi-materi pelajaran tentang keselamatan dalam Yesus Kristus. Di komisi remaja ada juga membahas tentang keselamatan dalam Yesus Kristus. Di pemuda pun ada poin-poin ya. Dalam setiap tahun membuat program ada tuh penekanan tentang keselamatan dalam Yesus Kristus. Belum di katekisasi, di khotbah umum pun kadang pasti pembicara ada menyatakan hal ini. Tetapi saudara, sungguhkah pada zaman sekarang ini masih banyak orang yang datang ke gereja sungguh-sungguh mau menantikan hal yang penting ini seperti Hana nantikan, yaitu pembebas yang sejati. Bukan hanya sekedar pembebas dari penjajahan Romawi. Sungguh menyedihkan saudara, ketika saya juga mendengar dulu anak bimbingan remaja kami, tapi sekarang sudah punya anak 3, selalu bergumul tentang suaminya. Diusahakan untuk datang ke gereja, bukan GKY sini ya, tetapi dikatakan Lause, dia selalu tengah-tengah ibadah, awal ibadah, kadangnya baru juga 10 menit keluar ruangan. Keluar ruangan, tidak punya kerinduan sama sekali mencari pembebas yang sejati, menantikan pembebas yang sejati ini. Saudara-saudara sekalian, jangan-jangan nih masih banyak jemaat yang datang ke gereja juga punya penantian yang berbeda saudara. Menantikan apa? Yang penting datang ke gereja nanti dapat teman hidup. Datang ke gereja menantikan untuk mendapatkan anak. Dan yang memprihatinkan hanya fokus datang ke gereja mencari kesembuhan. Fokus datang ke gereja mencari apa? Kelepasan dari hutang dan sebagainya.
Tidak salah saudara, Tuhan Yesus pun mengatakan apa? Marilah kepadaku yang letih lesu berbeban berat. Tetapi jangan sampai terjadi saudara. Orang-orang yang datang ke gereja, rindu datang ke gereja hanya fokusnya cari penantian sesuai dengan keinginan mereka. Tetapi kehilangan saudara, kehilangan satu fokus yang paling dibutuhkan, yaitu menantikan pembebasan yang sejati. Sayang sekali, kita harus banyak berdoa saudara. Doakan untuk begitu banyak jemaat yang datang ke rumah Tuhan, biar mereka menemukan perjumpaan yang sejati dengan pembebas yang sejati ini saudara. Sungguh saudara, ini hal yang serius, karena saudara, pergumulan tidak lepas dari anak-anak Tuhan. Jelas saudara. Tetapi jika kita ingin menyelesaikan pergumulan itu tanpa kita punya perjumpaan pribadi dengan sang pembebas ini, yaitu Mesias yang sejati, sulit kita mengalami atau menemukan jalan keluar atas segala pergumulan dalam hidup kita. Saudara sekalian, sebagai anak-anak Tuhan, setelah kita menerima keselamatan, ya, kita dibebaskan dari dosa, lahir baru saudara. Apakah kita masih bisa jatuh dalam dosa? Masih bisa? Bisa, tetapi jangan hanya bilang bisa jatuh dalam dosa, tetapi setelah kita jadi anak Tuhan, kita bisa jatuh dalam dosa dan bisa tidak jatuh dalam dosa. Karena Tuhan sudah memberikan bimbingan melalui Alkitab firman Tuhan. Tuhan sudah membimbing melalui penyertaan Roh Kudus. Dua hal ini yang tidak dimiliki ketika kita masih belum percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Tapi sayang sekali saudara, meskipun kita sudah mengalami pertobatan, lahir baru, tetapi masih banyak anak-anak Tuhan yang masih hidup di bawah perbudakan dosa. Sungguh menyedihkan saudara, banyak anak-anak Tuhan mungkin yang sudah lama juga jadi anak Tuhan, tapi masih terus hidupnya tidak bisa lepas dari dosa, tidak bisa lepas dari perbudakan dosa saudara. Contoh sederhana saudara, waktu saya masih mengajar di sekolah, tiap tahun anak kelas 5 SD, retreat begitu ya. Itu contoh sederhana, bertobat. Wah, anak-anak memang sungguh-sungguh ya bertobat. Tapi setelah beberapa hari kemudian masuk sekolah, tetap hatinya masih punya rasa dendam kepada temannya yang sedikit menyinggung dia. Lalu masih ada bohong-bohong begitu ya. Mereka masih nyontek, ya itu patut diragukan begitu ya pertobatannya. Tetapi saudara, biarlah sebagai anak-anak Tuhan yang sudah diselamatkan, kita harus ingat kita ini bukan hamba dosa lagi. Perhatikan firman Tuhan dalam kitab Roma. Perhatikan demikianlah hendaknya kamu memandangnya. Bahwa kamu telah mati bagi dosa dan kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Ditegaskan di ayat yang lain. Tetapi syukurlah kepada Allah. Dahulu memang kamu hamba dosa itu dahulu. Tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Harusnya taat kepada pengajaran dari firman Tuhan. Dan jelas dalam Roma 6 ayat 18. Kamu telah dimerdekakan dari dosa. Dan harusnya menjadi hamba kebenaran. Inilah yang harusnya menjadi fokus. Ya, kita mau dibebaskan dari perbudakan dosa. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua yang kita pelajari dari kehidupan Hana, yaitu dikatakan apa? Hana begitu bersyukur atas perjumpaannya dengan Mesias, perhatikan, sehingga ia dapat menjadi pemberita misi Allah. Ya, sungguh indah saudara, karena rasa syukurnya sudah mendapatkan hal yang paling berharga dalam hidupnya. Pembebas yang sejati, bertemu dengan Mesias yang sejati.
Rasa syukur ini memotivasi dia untuk apa? Untuk berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Hana, nabi, seorang janda yang sederhana, dia bisa menjadi apa? Pemberita misi Allah. Saudara, kalau kita ingat ya soal perjumpaan dengan orang penting, begitu ya, itu membuat seseorang pasti bersyukur, saudara. Apalagi ya kalau saudara punya usaha. Wah, seringkali kalau saudara ke restoran-restoran tertentu, meskipun restorannya mungkin tidak berapa bagus ya, begitu ya. Tapi kalau pernah dikunjungi oleh Presiden Jokowi, itu foto dipasang, saudara, ya. Karena akan berpengaruh dalam bisnis dia, begitu ya. Akan berpengaruh besar, saudara. Nah, kita tahu kan banyak ya yang begitu. Nah, saat ini saudara, biar kita diingatkan. Diharap kita bukan hanya bangga, bersyukur sekali bertemu dengan presiden, apalagi presiden yang mengunjungi restoran kita, begitu ya. Tetapi biarlah kita mau bangga, kita mau bersyukur jika kita bertemu dengan siapa? Raja di atas segala raja kan, presiden di atas segala presiden. Yaitu Yesus sebagai juru selamat yang dapat merubah hidup kita sekarang dan memberi jaminan kehidupan dalam kekekalan. Biarlah momen perjumpaan dengan Tuhan Sang Mesias ini menjadi motivasi kita untuk menjadi apa? Pemberita misi Allah kepada dunia. Saudara, Hana ya bisa menjadi pemberita misi Allah karena apa? Jelas saudara, Hana ini punya hubungan yang baik dengan Allah. Hana punya kerohanian yang baik. Ya, tadi kan dikatakan saya sudah jelaskan. Buktinya tadi kan tidak pernah meninggalkan bait Allah, siang malam beribadah dengan berdoa dan berpuasa. Nah, saudara, saya yakin jika kita punya hubungan yang baik dengan Allah, kita pun rindu, saudara, untuk apa? Isi hari-hari yang masih Tuhan percayakan ini untuk berbagian. Berbagian memberitakan misi Allah bagi dunia. Lebih banyak orang-orang untuk mendapatkan kelepasan dari dosa. Saudara, biarlah kita juga mengevaluasi akan kerohanian kita. Ada beberapa hal yang perlu kita renungkan. Seberapa sungguh-sungguhnya kita alami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Hal yang kedua, adakah kerinduan untuk memberitakan misi Allah ini didasari rasa syukur karena kita mendapatkan keselamatan. Hal yang ketiga, apakah fokus kita dalam mengisi hari yang Tuhan masih percayakan ini. Jangan sampai kita isi waktu sisa yang masih Tuhan percayakan hanya terus bergumul, jatuh bangun dalam dosa, diperbudak oleh dosa. Saudara, tadi kita doakan seorang misioneri yang kita dukung bukan? Ya, yaitu Mr. Kim. Mungkin 6 hampir 7 tahun yang lalu kita doakan Mr. Kim dan istri dan anak yang masih kecil. Mungkin kita berkata, wah ini hamba Tuhan begitu salut begitu ya kita. Apa yang memotivasi Pendeta Kim dan keluarga bisa jauh-jauh meninggalkan Korea, negara yang pasti maju dan begitu ya. Untuk mau datang ke pedalaman seperti di Pokot. Ya jelas itu karena rasa syukurnya atas anugerah Tuhan. Keselamatan yang telah dia terima itu memotivasi dia. Dan saudara, biarlah kita juga sebagai anak-anak Tuhan yang telah mengalami keselamatan. Saat ini kita pun mau berkarya di sisa waktu yang Tuhan masih percayakan kepada kita. Berbagian untuk menyatakan akan misi Allah di dunia ini. Dari sejarah kita lihat beberapa contoh ya. Ini saya berikan contoh tentang Agustinus. Kita tahu ya. Agustinus yang masa mudanya ini berkelut dengan dosa. Tetapi akhirnya Tuhan selamatkan dan melalui kepandaiannya dia akhirnya dipakai Tuhan jadi filsuf, jadi teolog yang mempengaruhi ajaran kekristenan di abad pertengahan saudara. Seperti contohnya ya
ajaran dia ya. Dunia tercipta dari ketidakadaan, Allah sang pencipta berada di luar waktu dan sebagainya begitu ya. Itu dengan kepandaian. Tuhan pun banyak mempercayakan kepandaian kepada anak-anak muda begitu ya saat ini. Tetapi apakah kepandaian kita gunakan juga untuk memberitakan Yesus sebagai Mesias? Lalu kita tahu juga ya seorang yang buta, Fanny Crosby kan, 9.000 karyanya, tulisannya bagaimana menjadi nyanyian yang saat ini pun masih sampai dipakai. Near the cross, dekat dengan salib, jaminan mulia di dalam keselamatan dalam Yesus Kristus melalui kepandaiannya untuk menulis lirik lagu itu menguatkan iman banyak orang. Selain itu juga saudara, kita tahu ya, Mother Teresa dengan kasihnya, tindakannya untuk merawat orang-orang sakit kusta di India. Itu menyatakan kasih Tuhan sampai dia mendapatkan Nobel. Dan di Indonesia pun kita tahu ada Dr. Lee, saudara, Lee Darmawan. Kita tahu dengan rumah sakit apungnya, meskipun dalam beberapa waktu ini kapal apungnya ini sempat karam kan ya saudara ya. Tetapi pelayanan Dr. Lee dengan kepandaiannya sebagai seorang dokter ahli bedah, banyak ya bedah macam-macam, bisa memberkati banyak orang merasakan kasih Tuhan. Dan yang terakhir saudara, hari ini yang terupdate saudara ya, sinode gereja kita khususnya bidang pelayanan sosial sinode gereja kita. Tadi pagi subuh sudah berangkat ke Cianjur saudara. Ya, mereka pun sejak mendengar ada gempa di Cianjur sudah memikirkan strategi apa yang akan dilakukan. Ini hanya tahap awal saudara, hanya tahap awal. Ya, seperti pemberian bantuan begini dan saudara dari bidang pelayanan sosial sinode pun bisa bergerak untuk membantu korban-korban dari gempa di Cianjur ini. Karena apa? Karena ada dukungan seluruh jemaat GKY yang sudah mempersembahkan uang pemikiran mereka. Dengan persembahan ini yang didasari rasa syukur karena Tuhan sudah menyelamatkan, menggerakkan jemaat untuk melaksanakan misi Allah, menyebarkan kasih Tuhan. Saudara, biarlah firman Tuhan pada malam hari ini mengingatkan kita belajar bersyukur akan karya Tuhan. Selama masa hidup yang masih Tuhan percayakan, kita mau isi dengan apa? Baik saudara, kita berkarya bagi memperluas kerajaan Allah, bagi misi Allah di dunia ini. Mari kita sama-sama berdoa.